wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah sampai pada kegiatan 2.3.A.6 yaitu demonstrasi konseptual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan hari ini saya Mulyono dari SD Negeri Jumok 1 selaku observer pada kegiatan coaching. Kemudian Pak Teguh Wicaksono dari SD Negeri Pilang sebagai coach dan Bu Indah Lutfiatin dari SMK Margomulyo sebagai coachingnya. Sebelum kegiatan coaching kita mulai ada beberapa pertanyaan ya, terutama untuk coach yang berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Kemudian pada kegiatan kali ini ada beberapa rubrik yang akan kita lalui, yaitu dari prasupervisi, kemudian pelaksanaan, observasi, dan SK. Pada kegiatan yang pertama di praobservasi, yaitu ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada coach, yaitu Pak Teguh. Yang pertama pada kegiatan ini saya akan mengamati alur Tirta, yaitu tadi nanti pada kegiatan ini kita harapkan akan sesuai dengan alur Tirta, yaitu munculnya satu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Semoga nanti akan nampak pada kegiatan coaching hari ini. Kemudian berikutnya yaitu kompetensi yang dimiliki coach ini. Kalau boleh tahu untuk Pak Teguh, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan pada kesempatan ini? Terima kasih Pak Mulyono. Jadi pada kesempatan kali ini ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah pendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, terima kasih Pak Teguh. Dari ketiga kompetensi itu kira-kira dari Pak Teguh ini nanti mana yang lebih spesifik akan diobservasi dari ketiga kompetensi tadi? Dari ketiga kompetensi ini memang yang ketiga-tiganya ini sangat penting, namun ada yang menjadi titik fokus saya, yaitu ada pada mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian Pak Teguh, kira-kira apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dari mengajukan pertanyaan yang berbobot yang di sebagai indikator capaian tujuan utama, walaupun dari ketiga itu harapannya dapat tercapai. Jadi untuk indikator ketercapaian pengembangan tersebut yaitu nantinya ketika dilaksanakan pertanyaan berbobot, kunci atau yang pada kali ini yang bertindak sebagai kunci adalah Ibu Lutfi, nanti mampu untuk mengutarakan atau menjelaskan solusi-solusi dari apa yang telah dihadapinya dan melakukan rencana aksi dilakukan berdasarkan dari solusi-solusi yang telah dijelaskan oleh Bu Lutfi sendiri. Mungkin itu, Pak. Oke Pak Teguh, tadi sudah saya catat, berarti coach ini nanti dari Pak Teguh, kemudian Bu Lutfi sebagai kunci, ya. Harapannya nanti adalah untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memunculkan ide-ide baru. Oke,
Waktu sepenuhnya saya berikan kepada coach dan coachee untuk memulai kegiatan coaching kali ini. Monggo. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam Bu. Sibuk apa enggak ya? Alhamdulillah tidak sedang sibuk Bu. Oh, maksudnya mau minta waktu sebentar nih, mau ngobrol-ngobrol sesuatu. Nggih Bu, silakan. Terima kasih waktunya Pak Teguh. Gini Pak, saya kebetulan baru-baru ini tuh diamanai oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi ketua jurusan di jurusan Tata Busana, Pak. Nah, itu kalau saya perhatikan mulai pertama kali saya bertugas juga ngobrol dengan anak-anak di jurusan Tata Busana itu, sepertinya mereka itu tidak begitu antusias Pak kalau bekerja di luar daerah gitu Pak. Jadi mereka inginnya cuma bekerja di desanya sendiri, di daerahnya sendiri. Padahal kan kalau sekolah di SMK mestinya apa yang diperoleh ya dari jurusannya, kompetensinya, ilmunya itu bisa bersaing dengan dunia luar gitu, bisa bersaing tidak hanya di daerah sendiri tapi bisa bekerja masuk di perusahaan atau industri besar dan siap bersaing dengan pekerja-pekerja yang lain gitu. Jadi yang saya lihat itu sepertinya mereka kurang antusias gitu Pak, nggak ada. Jadi motivasi untuk bekerja di luar daerah itu sepertinya masih sangat rendah gitu, nggak begitu tertarik Pak Teguh. Nggih. Nah, siswa-siswa jenengan tadi apakah sudah ditanya atau diidentifikasi kenapa kok minat atau motivasi bekerja di luar daerah, di luar kecamatan itu kok rendah? Iya, setelah ngobrol-ngobrol dengan mereka itu rata-rata permasalahannya itu adalah yang pertama itu tidak mau jauh dengan orang tua Pak. Jadi secara kemandirian itu mereka kurang gitu. Terus yang kedua itu sebenarnya juga berbanding lurus dengan keinginan orang tua. Ada yang orang tua itu tidak mau anaknya bekerja di luar daerah gitu. Mereka orang tua pinginnya bekerjanya ya di desa itu atau di daerahnya sendiri itu. Nah, kemudian yang ketiga, sepertinya ini kaitannya dengan mental, Pak. Karena kalau siswa bekerja di industri besar atau di perusahaan besar, itu pastinya harus benar-benar bisa mengikuti budaya industri besar itu. Misalnya bekerja mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Nah, itu kan artinya siswa-siswa betul-betul harus secara mental harus bisa beradaptasi dengan budaya industri yang ada di industri besar itu. Jadi ada 3 hal itu Pak kayaknya yang menjadi Nggih. kendala sehingga motivasi untuk bekerja di luar itu rendah kayaknya itu Pak. Nggih, Bu. Eh, Tadi Bu Lutfi sudah mengidentifikasi ada 3 hal tersebut. Nah, apakah Bu Lutfi itu sudah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan minat atau motivasi anak-anak? Iya, ada yang sudah saya lakukan Pak. Yang pertama, saya mencoba untuk memberikan wawasan atau wacana kepada anak-anak bahwa jika anak-anak bisa bekerja di luar daerah atau minimal
masuk di dunia industri, misalnya skalanya tidak harus besar, sedang gitu, skala sedang itu paling tidak anak-anak bisa meningkatkan taraf perekonomian keluarga. Itu pernah saya sampaikan wacana seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, saya juga pernah memberikan pancingan gitu, pancingan bahwa bekerja di industri itu kaitannya dengan mental itu kan memang harus kuat. Makanya di sekolah pun saya sering memberikan wacana kepada anak-anak bahwa di industri-industri besar di luar daerah itu yang dibutuhkan adalah mental yang kuat, mental yang tidak mudah rapuh, mental yang betul-betul bisa beradaptasi cepat gitu. Nah, seperti itu Pak, yang pernah saya lakukan sedikit seperti itu. Dan untuk hasilnya masih tetap atau bagaimana? Ya, untuk sementara mereka mungkin karena memang belum belum tahu secara real hanya sekedar memberikan wacana, kemudian sosialisasi juga hanya sekedar gambar gitu, gambar secara visual itu aja mungkin responnya belum begitu banyak, belum begitu kelihatan gitu. Mungkin hanya beberapa siswa aja yang oh begitu ya Bu ya ternyata gitu, hanya responnya sedikit gitu. Belum wah gitu kalau saya lihat. Baik Bu, apakah tidak ada rencana lain dalam meningkatkan minat atau motivasi anak untuk bekerja di luar daerah? Iya, tentu Pak. Yang memang itu akan sangat berdampak dan sangat efektif. Anak itu secara sadar, oh iya, saya ingin bekerja di luar daerah. Iya, saya mempunyai beberapa rencana dan sebagian sudah saya lakukan Pak. Cuman mungkin belum maksimal ya, artinya masih ada beberapa rencana yang ingin saya terapkan itu. Yang pertama yang saya lakukan, saya kemarin sudah datang dan mengunjungi industri besar. Kemarin karena ini jurusan tata busana, kemarin saya istilahnya berkenalan dengan salah satu industri besar di Surakarta. Saya sudah datang mengunjungi ke sana, itu di PT Jaya Asri Garmindo di Surakarta dan di Indulife. Jadi dua perusahaan ini yang JAG itu, yang Jaya Asri Garmindo itu perusahaan garment Pak, perusahaan garment besar yang memang pangsa pasarnya adalah ekspor impor nggih. Kemudian yang satunya yang Indulife itu anak sub perusahaan gitu. Jadi yang ngesup produk itu ke Jaya Asri Garmindo. Sama-sama garmentnya, hanya saja yang Jaya Asri Garmindo itu memang perusahaan yang besar, yang Indulife itu kayak anak cabang, itu anak yang ngesup di Garmindo. Itu sudah saya lakukan, itu sudah saya lakukan di awal-awal bulan Februari kalau nggak salah Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, rencana aksi yang kedua itu nanti dari hasil saya mengunjungi perusahaan itu, nanti yang akan saya lakukan itu adalah yang pertama pastinya ingin memberikan ilmu atau wacana dari perusahaan itu, dari perusahaan Jaya Asri Garment atau Indulife, dua perusahaan itu untuk bisa didatangkan dari pihak perusahaan itu ke sekolah untuk memberikan sosialisasi bagaimana sih caranya bekerja di perusahaan, sosialisasi ke anak-anak itu nanti rencana saya mau saya datangkan itu. Kemudian yang ketiga itu adalah saya nanti akan ini Pak,
memberdayakan alumni. Jadi alumni lulusan TB yang berhasil bekerja di perusahaan itu nanti akan saya datangkan untuk paling tidak satu memberikan pengalaman belajar kepada adik-adiknya. Kemudian yang kedua bisa jadi nanti itu sebagai jalan, misalnya nanti ada adik-adiknya yang mau bekerja di situ. Seperti itu, Pak. Nggih, Bu. Kira-kira. Luar biasa sekali rencana yang ingin Bu Lutfi terapkan. Saya kira menurut saya itu nanti sedikit banyak akan memberikan pengaruh kepada anak. Nah, berikutnya atas apa yang Bu Lutfi rencanakan tadi, Bu Lutfi memiliki komitmen yang seperti apa terhadap apa yang sudah direncanakan? Apakah nanti realisasi semua dalam waktu dekat atau bagaimana Monggo. Nih, begini Pak Teguh, nanti rencana saya karena ini kan masih bulan puasa nggih. Nanti pas bulan puasa mungkin yang secepatnya bisa saya lakukan nanti setelah hasil setelah kegiatan Lebaran mungkin nggih, Lebaran paling cepat, karena kalau puasa efektif fakultatif mungkin juga dari perusahaan pun juga punya kegiatan yang padat gitu. Nanti setelah Lebaran paling cepat akan saya lakukan istilahnya mengundang dari pihak perusahaan untuk datang ke sekolah gitu. Itu. Terus yang kedua, kalau untuk yang alumni itu sebenarnya tidak harus menunggu Lebaran. Mungkin nanti saya bisa tidak harus mendatangkan juga kalau memang tidak memungkinkan. Saya nanti mungkin hanya sekedar wawancara secara virtual aja dengan alumni, kemudian alumni bisa memberikan pesan atau memberikan istilahnya ilmu secara sepintas begitu dalam bentuk video atau dalam bentuk rekaman begitu, sehingga nanti bisa saya share untuk ke adik-adiknya di jurusan tata busana. Itu paling cepat Pak. Kalau itu mungkin tidak usah nunggu Lebaran mungkin nggih. Nanti kalau pas efektif fakultatif memungkinkan bisa dia punya waktu luang, alumni ini bisa untuk mengirimkan video atau gambar itu yang bisa di-share ke anak-anak sebagai salah satu cara untuk itu tadi Pak. Untuk meningkatkan motivasi itu loh Pak, motivasi bekerja. Luar biasa. Nggih, luar biasa Bu. Apa yang sudah disampaikan tadi sangat luar biasa, hingga komitmennya yang paling terakhir tadi secepatnya untuk merealisasikan rencananya untuk meningkatkan minat dan motivasi anak untuk bekerja di luar. Mungkin nanti pada akhirnya bisa berhasil dengan apa yang sudah Bu Lutfi rencanakan. Semoga apa yang sudah direncanakan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Dengan seperti itu Bu Lutfi. Ya. Luar biasa sekali dari Bu Lutfi. Itu Pak Teguh. Sebenarnya banyak sekali rencana-rencana yang lain Pak. Cuman sepertinya melihat kalau saya menambahkan mungkin Bu Lutfi, jadi dari rencana tersebut itu sudah sangat bagus, tapi nanti di ujungnya akan ada MOU. MOU dengan perusahaan, di mana perusahaan tersebut memfasilitasi siswa-siswi katakanlah minimal magang selama mungkin 2 atau 3 bulan. Seperti itu Bu. Itu Pak. Di ujungnya kalau menurut saya. Ya pastinya akan ke arah sana Pak. Kan minimal dari dari kunjungan yang kemarin itu ke perusahaan itu saya paling tidak sudah mengenal kebetulan HRD-nya ada, kemudian direkturnya ada. Jadi
lumayan welcome begitu. Nggih, karena memang di sisi lain kan dari perusahaan itu sebenarnya juga sangat terbantu Pak dengan adanya anak-anak siswa SMK yang praktek kerja lapangan atau bekerja, karena kalau ngambil karyawan itu dari jurusan SMK, dari jurusan yang sesuai di bidangnya itu kan untuk mengadakan pelatihan buat karyawan tuh nggak perlu ngoyo gitu kan, nggak seperti kalau dibuka rekrutmen umum gitu, sehingga mungkin ini sisi baik juga dari kenapa lulusan-lulusan SMK itu memang harus link dan match dengan perusahaan, seperti itu Pak. Ya, betul sekali Bu. Saya sependapat, memang luar biasa. Secara garis besar saya sangat mendukung. Semoga dapat berjalan lancar sesuai harapan. Oke, amin. Terima kasih Pak Teguh waktunya hari ini ngobrol-ngobrolnya. Oke, sama-sama. Sebenarnya bisa ngobrol panjang lebar kalau tidak ada. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Untuk perkembangan selanjutnya nanti minta waktunya lagi Pak ya, bisa ngobrol-ngobrol kaitannya dengan hasil eksekusi rencana aksi Pak ya. Baik Bu. Terima kasih Pak Teguh. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan coaching sudah selesai. Terima kasih atas praktek coaching dari Bu Lutfi dan Pak Teguh. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan untuk coach di berikutnya, yaitu pada pasca dari percakapan nanti. Tapi saya akan mengevaluasi dulu jalannya coaching tadi yang sudah berjalan antara Bu Lutfi dan Pak Teguh. Secara garis besar untuk alur Tirta pada coaching kali ini sudah tampak ya, semuanya tadi saya cek di list saya sudah tercentang mulai dari tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sudah tampak. Kemudian yang kedua tadi Pak Teguh ingin mengembangkan dari kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot, tadi juga sudah tampak sekali. Bapak Teguh sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan yang berbobot yang dapat memberikan solusi, memancing solusi dari Coach Bu Lutfi. Ya. Berikutnya Pak Teguh yang akan saya tanyakan, setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian, apa yang tampak dari pengembangan yang diinginkan tadi, Pak Teguh? Ya, terima kasih Pak Mul. Tadi sangat jelas sekali bahwa indikator ketercapaian sudah disampaikan sama Bu Lutfi selaku coach, di mana Bu Lutfi mampu untuk mengutarakan atau menjelaskan apa-apa yang menjadi solusi atau apa-apa yang ingin dilaksanakan untuk memperbaiki minat atau motivasi siswa terhadap untuk bekerja di luar daerah. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Berikutnya Pak Teguh, tadi saya sekilas mengamati bahwa permasalahan yang dihadapi Bu Lutfi yaitu itu adalah kurang antusiasnya anak-anak untuk bekerja di luar daerah, dan kemudian anak-anak itu ingin bekerja di daerah sendiri, dan karena dari orang tua juga menginginkan hal demikian tadi Pak Teguh. Kemudian tadi Bu Lutfi juga sudah menyampaikan beberapa hal solusi sampai di rencana aksi, bahwa dia akan mendatangkan akan datang mengunjungi industri besar tadi yang di Surakarta. Kemudian dari hasil mengunjungi industri tadi akan memberi ilmu atau mendatangkan dari manajer dari industri besar itu untuk sosialisasi kepada anak-anak,
kemudian juga akan memberdayakan alumni tadi nggih Pak Teguh nggih. Betul. Nah itu tadi kira-kira dari menurut Pak Teguh sendiri hasil dari observasi ini tadi apa kira-kira? Hasil dari observasi ini hasil dari percakapan. Oh iya, hasil dari percakapan. Hasil dari percakapan ini ditemukan solusi-solusi yang memang menjadi permasalahan bagi Bu Lutfi terhadap siswa-siswinya, di mana siswa-siswi kurang memiliki motivasi dan minat untuk bekerja di luar. Seperti itu. Nah, yang perlu ditekankan atau ditunggu adalah rencana aksinya. Apakah ke depan ini rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan rencananya? Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Teguh. Untuk yang terakhir Pak Teguh, kira-kira kompetensi apa lagi Pak Teguh yang ingin dikembangkan oleh Pak Teguh berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan dilakukan? Jadi dari hasil dari coaching ini pasti nanti ke depannya Pak Teguh kira-kira ingin mengembangkan lagi berdasarkan pengalaman yang coaching kali ini. Kira-kira apa saja Pak Teguh yang ingin Pak Teguh kembangkan dari kompetensi-kompetensi itu? Ya, yang jelas tadi sudah saya sampaikan dan sudah tersirat bahwa ada 3 kompetensi, di mana 3 kompetensi tersebut adalah kehadiran penuh, pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kalau tadi titik fokusnya di mengajukan pertanyaan berbobot, maka ke depan itu ketiga-tiganya akan memiliki porsi yang sama. Jadi tidak ada yang menjadi titik fokus satu saja, tapi ketiga-tiganya memiliki bobot yang sama besarnya. Kalaupun ada kompetensi yang keempat yang lain sesuai dengan rencana aksi dari Bu Lutfi, kompetensi yang mungkin dapat dikembangkan adalah kompetensi relasi. Terima kasih Pak Teguh. Alhamdulillah coaching pada hari ini sudah selesai. Kita sudah melampaui dari rubrik dari kegiatan mulai dari pra-supervisi, kemudian observasi sampai di pasca percakapan ini. Mudah-mudahan ilmu dari kegiatan ini bisa nanti kita praktekkan ya setelah kita nanti bisa lulus dari guru penggerak ini untuk dikembangkan di sekolah masing-masing ya. Terima kasih saya ucapkan lagi kepada Pak Teguh dan Bu Lutfi telah membantu pada kegiatan yaitu demonstrasi konstekstual pada modul 3.2 ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.